merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah
Shalom. Shalom. Senang sekali saudara ada di tempat ini sekali lagi ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu tema yang saya akan bawakan kepada saudara-saudara. Saya berikan judul hidup yang berkelimpahan. Katakan sama-sama dengan saya, berkelimpahan. Kita semua tentu ingin mendapatkan hidup yang berkelimpahan, saudara. Dan itu janji Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10 saya sudah taruh di depan. Kita akan sama-sama membacanya. Ya, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Amin. Nah, saudara-saudara, ngomong tentang berkelimpahan. Pada pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang itu, kalau saudara hari ini pernah dengar istilah baby boomer, pernah dengar ya? Anak-anak zaman now itu seringkali kita labelin dengan label Gen Z, generasi Z. Nah, Gen Z ini suka sebel sama orang-orang tua, makanya mereka suka bilang baby boomer. Nah, gitu saudara-saudara ya. Baby boomer itu adalah istilah pasca Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang di Amerika hari itu mereka menikmati masa-masa kemakmuran. Jadi Amerika itu bisa dibilang setelah Perang Dunia Kedua itu menikmati begitu banyak kemenangan perang karena banyak negara-negara yang kala itu berhutang sama Amerika. Nah, makanya di Amerika itu muncul sebuah movement yang mereka sebut dengan istilah American Dream. Kalau saudara pernah dengar. The American Dream. Mimpi orang-orang Amerika. Karena apa? Karena Amerika membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk menikmati yang namanya atau mengejar yang namanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi untuk menjadi sukses. Mimpi untuk menjadi kaya. Mimpi untuk meraih impiannya. Karena semua kesempatan terbuka lebar kepada semua orang yang mau berusaha. Nah, namanya American Dream ini berpengaruh atau berdampak kepada banyak negara. Kalau saudara mungkin tahu di negara terdekat kita, Singapura, orang pun akhirnya mempunyai istilah yang namanya The Singaporean Dream. Betul ya? Negara yang maju, negara yang kaya, dan orang yang mau benar-benar kaya atau mau berkompetisi silakan datang ke sana. Saudara-saudara, kenapa saya ngomong tentang ini? Saya ngomong tentang sebuah realita hidup di mana kita semua yang lahir di dunia ini, saya menduga bahwa kita semua memang pengen sukses. Saya menduga kita semua pengen untuk mempunyai hidup yang berkelimpahan. Kita semua pengen punya hidup yang baik begitu. Makanya kalau di Jakarta, saudara bisa ketemu suatu waktu saya ngomong, wah kalau saya amatin beberapa kota, saudara-saudara ya. Di Jakarta itu punya keunikannya sendiri. Saya tidak tahu Surabaya bagaimana. Tapi yang saya amati Surabaya orang lebih slow. Tapi kalau di Jakarta, orang itu dari pagi itu semua orang sudah in rush. Semua orang benar-benar buru-buru pergi ke kantor. Bekerja keras. Makanya kita kenal sekarang di kalangan anak-anak muda Gen Z, ada yang namanya hustle. Pernah dengar istilah ini? Hustle. Hustle life. Jadi orang-orang kerja sampai nggak kenal waktu. Pandemi kemarin bikin kita tuh akhirnya ada istilah WFH, betul ya? Tapi saya tanya, buat anak-anak muda, saya tidak tahu kalian WFH atau tidak. Tapi di Jakarta, apakah WFH itu bikin kerjaan jadi lebih sedikit atau lebih banyak? Ini separasi umurnya beberapa nih ya. Tapi di Jakarta, orang-orang yang namanya WFH, itu kerjanya bukan tambah sedikit. Tapi kerjanya tambah banyak. Malah tidak kenal waktu. Sampai malam benar-benar kerja. Sampai malam masih meeting. Karena apa? Karena koneksinya sama orang-orang di US. Sepupu saya jam 10 malam masih meeting. Sama yang di US. Saudara-saudara. Saudara, semua orang ada dalam keadaan hustle. Semua orang ada dalam keadaan bekerja keras. Kenapa? Karena memang kita menginginkan hidup yang lebih baik. Kita menginginkan hidup yang lebih, taraf hidup yang lebih nyaman dari sekarang. Which means normal-normal saja. Nah, sebagian saudara mungkin hari ini ketika mendengar ini, saudara dalam hati mengatakan, aduh kok kayaknya saya tidak perlu sampai segitunya ya. Tapi pokoknya saya pengen hidup yang lebih baik.
Pokoknya saya mau hidup yang good begitu. Saya mau hidup yang baik. Nah, saya punya sebuah quotes dari seorang bernama Stephen Covey. Mungkin saudara pernah dengar namanya. Dia pengarang dari buku Seven Habits of Highly Effective People. Ya, dia menuliskan begini. The enemy of the best is often the good. Musuh dari yang paling baik seringkali bukan yang buruk. Tapi musuh yang paling baik adalah yang baik. Apa maksudnya saya mengutip perkataan dia? Kadang-kadang kita pikir kita pengen mendapatkan hidup yang good. Betul nggak? Kita pengen hidup yang good. Kita pengen hidup yang baik. Dan sebagian dari saudara datang ke tempat ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara mengatakan, Tuhan, aku mau hidup yang baik. Tuhan berkatilah pekerjaanku. Tuhan berkatilah tokoku. Tuhan berkatilah usahaku. Tuhan berkatilah keluargaku. Aku ingin hidup yang baik. Tapi perkataan Stephen Covey ini mengatakan begini. Seringkali musuh dari yang paling baik adalah yang baik. Dan mungkin saja saudara, ketika Tuhan Yesus datang kepada kita lalu mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus mau kasih tahu. Bisa jadi hidup yang ingin aku kasih kepadamu lebih baik dari hidup yang baik yang selama ini engkau inginkan. Bilang sama kiri kanan, lebih baik dari hidup yang engkau inginkan. Lebih baik dari hidup yang engkau inginkan. Kok bisa? Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sekali lagi kita baca bagian yang warna kuning, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Saudara, dulu ada lagu yang saya selalu ingat. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita. Semua disediakannya bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Kita sering nyanyikan itu dulu. Saya ingat ada masa-masa di mana saya juga sering datang ke Betani Manyar. Ya, waktu itu masih sama Pastor Yusak dulu. Itu udah 20 tahun lalu mungkin saudara-saudara ya. Salah satu lagu yang saya ingat lagu termasuk yang paling sering dinyanyikan itu. Tapi saudara kadang-kadang itu yang tadi faktanya. Kita seringkali berpikir kita mau mengejar hidup yang baik. Mengejar hidup yang baik. Padahal Tuhan itu menyediakan satu hidup yang lebih baik. Atau lebih berkelimpahan. Tapi seringkali kita nggak paham. Nah di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan ESV, English Standard Version, ayat ini diterjemahkan begini. I came that they may have life and have it abundantly. Kata abundant atau abundantly, abundant ini kata yang menarik yang saya pengen mengajak kita untuk menyimaknya. Apa itu abundant? Apa itu abundant? Berkelimpahan. Apa itu berkelimpahan? Bulan November yang lalu di Surabaya ada berita viral. Menyebar di TikTok. Katanya ada Crazy Rich Surabaya. Menikah di sini. Betul. Ada yang ikut. Ada yang datang. Diundang. Enggak. Ada yang jadi vendornya. Bagus juga kalau jadi vendornya. Langsung auto kaya ya saudara-saudara ya. Katanya pernikahan ini menghabiskan biaya 75M. Katanya begitu. Lalu kemudian yang datang di undangan itu ndak usah bawa amplop katanya. Bahkan ditulis ndak usah bawa, ndak usah ngasih. Wih keren saudara-saudara. Lalu kemudian katanya ada spot foto, ada mobil Ferrari di sana. Bahkan katanya souvenirnya itu dikasih piring dari Hermes. Piring Hermes souvenirnya. Ini saudara bengong liatin saya karena saya harusnya saudara yang lebih tahu dari saya kan, betul kan saudara-saudara? Karena ini bikinnya di Surabaya saudara ya. Nah saya menduga waktu berita itu viral, saya menduga banyak di antara kita itu jadi berandai-andai. Aku yo pengen. Ya enggak sih? Aku yo pengen iso kayak ngono.
Wah susah kalau khotbah di depan jemaat YHS. Jemaatnya tidak kepengen, saya aja yang pengen. Saya kok kelihatan lebih rakus dari saudara ya. Saya tidak tahu saudara merasa hal yang sama atau enggak. Tapi saya berpikir banyak orang yang kepengen. Kepengen punya hidup yang kayak begitu. Kayaknya hidup yang kayak begitu yang kita sebut dengan berkelimpahan. Hidup yang kayak begitu yang kita bilang berkelimpahan. Makanya hari ini saudara-saudara banyak di antara kita mungkin yang membuka Instagram. Anak-anak muda zaman now apalagi. Akhirnya jadi insecure karena melihat ada temennya yang menulis. Ditampilkan tolong. Happy Sunday. Pasang story. Jadi insecure. Kenapa insecure saudara? Kenapa insecure? Karena BMW. Langsung ketok ya Bu ya. Kenapa insecure? Karena Rolex. Sambil flexing. Pamer di sosial media. Tapi supaya rohani pasang Happy Sunday di atas. Diberkati Tuhan. Kita pasang sebegitu, orang lain yang melihatnya jadi insecure. Lalu kemudian orang lain kemudian merasa kok aku belum diberkati Tuhan ya. Saya enggak tahu. Ada perasaan itu atau enggak. Tapi saya menduga sebagian kita merasakan hal yang sama. Oh enak yo. Jadi dia ya. Wah minggu ini bergereja di Surabaya. Minggu depan Vancouver. Minggu depannya lagi di Jepang. Minggu depannya lagi Uganda. Iya kan? Luar biasa saudara. Wah kok enak ya. Kok jalan-jalan melulu ya. Kok pakai barang mewah ya. Kok diberkati Tuhan ya. Terus akhirnya kita merasa kitanya tidak diberkati Tuhan. Sekali lagi. Ingat tadi saya bilang. Musuh dari yang paling baik seringkali adalah yang baik. Dan bisa jadi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pikir baik. Amin. Kadangkala kita berpikir ini yang baik. Tanpa sadar dunia sekeliling kita membuat kita berpikir, oh kalau saya seperti mereka baru saya diberkati Tuhan. Tapi coba kita lihat sekali lagi firman Tuhan hari ini. Yohanes 10 ayat 10. Di dalam terjemahan tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa I came, saya datang supaya mereka mempunyai hidup. So they may have life. Pertanyaan saya begini, kalau kata abundant atau berkelimpahan itu diterjemahkan saya punya Rolex, saya punya BMW, saya punya Louis Vuitton. Kalau berkelimpahan adalah itu, berarti kata life atau Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu artinya apa kalau begitu? Paham maksudnya? Kalau berkelimpahan kita pahami sebagai sesuatu yang literal. Berkelimpahan uang. Berkelimpahan harta. Berarti punya hidup apa maksudnya? Apakah berarti selama ini kita mayat hidup begitu? Yang tidak punya hidup? Coba lihat samping kiri kanannya itu zombie bukan? Bukan kan? Kita semua hidup bukan? Kita semua ada napas bukan? Kalau gitu kenapa Tuhan Yesus bilang aku datang supaya mereka punya hidup? Padahal kita semua hidup. Kata hidup itu berasal dari kata zoe. Katakan sama-sama dengan saya, zoe. Zoe ini artinya apa? Zoe ini artinya keutuhan jasmani dan rohani. Itu kata zoe. Tuhan Yesus sering berkata, akulah roti hidup. Pernah dengar ya? Akulah air hidup. Aku akan memberikan kepadamu air hidup. Loh air kok hidup? Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Loh roti hidup loh. Piye itu? Kata hidup itu artinya tuh zoe. Menggunakan kata zoe. Zoe itu bukan hidup jasmani. Tapi zoe itu hidup yang bukan cuma jasmani tapi juga rohani. Hidup yang benar-benar bukan cuma sekadar bangun tidur, makan, main game, beol, tidur lagi. Bukan itu. Hidup jasmani itu bukan soal menghidupi hidup jasmani. Kata zoe itu artinya kita hidup secara jasmani iya, tetapi kita menghidupinya secara rohani. Hari ini banyak orang hidup secara jasmani, tetapi tidak hidup secara rohani.
Hari-hari ini banyak orang kelihatan hidup jasmani, pamer jam Rolex, tapi belum tentu rohaninya juga sekaya jam Rolexnya. Betul? Hari ini banyak orang rumahnya megah dan besar, tapi belum tentu keluarganya seindah rumahnya itu. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dengarkan apa yang Amsal ini katakan. Coba ditampilkan Amsal pasal yang ke-15 ayat 16 dan 17. Sebelum masuk ke Amsal. Saudara lebih suka mana? Atas apa bawah? Hah? Susah kalau ngomong sama yang berumur pasti ngomongnya bawah. Yang muda nggak paham, kok gitu sih? Tapi kalau kita disuruh pilih, kita pilih atas apa bawah? Kalau ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ndak ada asam urat, pilih atas atau bawah? Atas itu stick enak yo. Bawah pecel. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak munafik, saya suka yang atas. Tapi saya juga suka bawah. Saya kangen makanan yang di bawah itu, saudara-saudara ya. Tapi gini, firman Tuhan mengatakan apa soal makanan daging dan sayuran? Amsal pasal 15 ayat 16 dan 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lebih baik makan sayuran disertai kasih daripada lembu tambun disertai. Paham maksudnya? Lembu tambun ini bukan maksudnya piara lembu ya, bukan. Tapi maksudnya makan daging yang tambun. Amsal mengatakan lebih baik makan sayur. Tapi makan sayur itu disertai dengan kasih. Daripada makan steak. Tapi sama-sama mesem. Musuhan, tukaran di atas meja makan. Amin Bapak Ibu. Makan itu meskipun semewah apapun. Tapi kalau lagi tukaran sama pasangan, ndak enak. Betul kan? Wah itu makanan pahit, pahit-pahitnya. Kenapa? Meskipun enak, tapi pahit ay. Apalagi sambil makan daging, lihat mukanya, asem. Iya toh. Tapi kalau hubungan kita baik, hubungan kita harmonis, makan sayur pecel itu loh, oh enak sayur ya rasa daging, ya kan? Oh enggak lah ya, sayur ya sayur. Tapi makannya jadi enak, betul? Makanya firman Tuhan mengatakan lebih baik makan sayuran disertai kasih daripada lembu tambun atau makan steak disertai kebencian. Itu loh yang artinya rohani. Ada yang diberkati secara fisik, ada yang kelihatannya berlimpah secara fisik, tetapi belum tentu rohaninya diberkati. Dan itu kenyataan. Tahun 2015 saudara-saudara di Jakarta terjadi sebuah berita yang gempar. Karena salah satu pengusaha rumah duka di sana kaya sekali. Tapi masuk sengketa. 2 anaknya berniat penjarakan ibu kandung. Bahkan ibu kandungnya mau dideportasi pulang ke Cungkuo. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Rebutan aset. Nonton film apa? Grandma. Million Grandma itu. Nonton? Ada nonton? Dan nonton enggak apa-apa sih. Tapi film itu bagus ya. Film itu bagus. Menggambarkan apa? Uang itu loh. Meskipun ketoannya enak. Tapi bisa bikin anak itu berantem. Betul? Uang itu bisa bikin anak mau deportasi mamanya pulang. Mak-mak di sini lebih baik punya uang atau enggak kalau gitu? Yo mau sih Pak punya uang. Tapi kalau kita punya uang yang melimpah tapi anak kita kayak gitu, mau apa enggak? Bagi saya, meskipun asetnya miliaran, bahkan puluhan miliar, bagi saya itu kutukan. Setuju? Setuju? Ya saya sih tetap maunya puluhan miliar tapi enggak begitu Pak. Puji Tuhan. Tapi kan saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara apa yang firman Tuhan katakan itu. Balikan lagi ke Amsal tadi.
Makanya ayat 16-nya lebih bilang apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lebih baik sedikit, tapi takut akan Yahweh. Daripada banyak harta, tapi disertai itu. Saudara-saudara, kenapa saya mau bagikan ini kepada setiap kita? Karena seringkali kita selalu terfokus pada soal masalah kelimpahan menurut kata dunia. Dunia bilang bahwa engkau berkelimpahan kalau kamu punya Rolex. Dunia bilang kamu berkelimpahan kalau kamu bisa beli Hermes. Dunia bilang kamu berkelimpahan kalau mobil kamu mewah. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan kita akan kebenaran. Dan kebenaran itu ingin kasih tahu sama kita bahwa kebenarannya berbeda dengan apa yang dunia bilang. Kalau kita orang Kristen tapi otak kita kayak dunia, maka saya percaya bahwa something wrong. Ada yang salah dengan pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan lebih baik sedikit tapi takut akan Yahweh daripada banyak harta disertai keributan. Bukan berarti salah kalau kita punya banyak harta. Bukan berarti salah kalau Tuhan kasih banyak harta. Amin. Tapi saya kok percaya Tuhan itu akan memberkati engkau ketika kita siap untuk diberkati Tuhan. Tapi banyak orang hari ini mau berkatnya tapi tidak siap diberkati Tuhan. Makanya apa? Dapat harta tapi ribut. Dapat harta tapi songong. Dapat harta tapi belagunya minta ampun. Begitu maksudnya. Firman Tuhan ingin kasih tahu, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Takut akan Yahweh. Mau banyak atau sedikit itu urusan Tuhan. Hartanya. Halo? Berkat itu datang dari mana? Bapa di sorga, betul? Betul enggak? Jadi berkat itu kalau Tuhan mau kasih banyak, puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan belum kasih, puji Tuhan. Itu loh. Nah masalahnya hati kita selalu terarah kepada apa? Kita cuma mau banyak hartanya. Kita cuma mau banyak berkatnya. Tapi kita lupa bahwa yang namanya hidup berkelimpahan itu bukan soal berapa banyak di saku. Tapi berapa banyak di hati. That's why kenapa di dalam bagian berikutnya Tuhan Yesus mengatakan berkelimpahan. Nah kata berkelimpahan itu dari kata apa? Dari kata Yunani perisos. Sekatakan sama-sama dengan saya perisos. Apa arti perisos? Perisos itu artinya exceeding atau surpassing standard. Melebihi standar dunia. Makanya dalam bagian yang lain dalam terjemahan The Message. Ayat ini dikatakan I came so they have real and eternal life. More and better life than they ever dream of. Lebih baik dari apa yang mereka impikan. Saudara-saudara, hari ini dunia sedang mengajarkan kita tentang apa itu tujuan hidup. Saya tidak tahu saudara diajarkan apa. Tapi saya diajarkan sederhana. Dari kecil saya diajarkan cuma satu. Tujuan hidup kamu kaya. Itu saja. Akong saya ajarin saya untuk apa? Kamu cucu laki-laki satu-satunya. Kamu harus jadi kaya. Papa saya bekerja keras, kerjanya tukang pagar, tukang las, tukang sumur bor. Itu papa saya. Pergi pagi pulang malam, kerja banting tulang. Akong saya bilang begini, papa kamu dulu ndak bisa sekolah. Padahal papa kamu tuh bisa jadi orang. Tapi papa kamu ndak bisa. Harapan semuanya ada di kamu. Dari kecil saya tanpa sadar diindoktrinasi. Saya mesti jadi kaya. Saya harus jadi kaya. Harus jadi kaya. Saudara-saudara tanpa sadar dunia ngajarin kita sesuatu. Tentu orang tua ingin hidup anak cucunya itu baik. Betul? Saya bukan sedang menyalahkan akong saya. Menyalahkan papa saya. Enggak. Mereka ingin anak-anaknya hidup baik. Betul enggak? Tapi belum tentu apa yang mereka ajarkan itu benar-benar benar. Ada benarnya. Kita punya uang. Puji Tuhan. Kita bisa berkarya lebih banyak. Betul enggak? Kita bisa memberkati orang. Kita bisa jadi berkat. Puji Tuhan. Tetapi hidup bukan untuk mengejar itu semua. Hidup itu adalah bagaimana hidup saya itu benar-benar berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang seringkali kadang-kadang saya perhatikan keluarga-keluarga berantem gara-gara apa? Gara-gara tiba-tiba pagi-pagi matahari bersinar cerah. Burung berkicau nan senang. Istri saya mukanya kayak pepaya. Kenapa? Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Cemberut.
Kita sebagai suami lagi minum kopi, kopinya langsung makin pahit. Opo toyang? Itu tetangga sebelah beli mobil baru. Oh, terus kita seruput lagi. Terus kenapa? Depan rumah udah jalan-jalan ke Jepang. Terus kita kapan? Nah, yang tadinya ndak ada masalah jadi masalah gara-gara lihat rumput tetangga lebih hijau. Betul ndak? Kadang-kadang kita harus mengakui bahwa ada yang masalah sebenarnya ketika kita selalu melihat dunia. Ketika kita selalu melihat dunia. Dan dunia ini berlomba-lomba, di mana-mana pasti berlomba-lomba. Supaya apa? Supaya kita itu mengikuti apa kata dunia. Kalau dunia tidak berlomba-lomba, yang namanya skincare itu ndak laku. Iya toh? Kita berlomba-lomba supaya kulitnya semuanya putih kayak papan tulis. Kinclong. Berglowing-glowing, kan gitu kan? Loh itu dunia memang ngajarin begitu. Tapi apakah anak-anak Tuhan harus begitu? Kalau Tuhan percayakan lebih, ya sudah berarti bisa. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Artinya apa? Hidup bahagia dan tidak bukan berdasarkan apa kata dunia. Amin. Harusnya itu prinsip anak Tuhan. Makanya saudara-saudara dalam Yohanes pasal 10 tadi, kalau kita lihat baik-baik, sebelum perkataan Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan kelimpahan. Sebelumnya itu Tuhan Yesus awali dengan perkataan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan tanpa sadar saya melihat banyak sekali hidup anak-anak Tuhan yang hidupnya dicuri habis-habisan. Sukacitanya diambil, kasihnya diambil, damai sejahteranya diambil. Hanya karena kita mendengar apa kata dunia. Dan kerjaan dari dunia, iblis adalah mencuri damai sejahtera kita. Mencuri banyak hal yang baik. Mencuri kerukunan kita. Mencuri segala macam. Dan kita sayangnya membiarkan hati kita terbuka untuk diambil semuanya. Bilang sama kiri kanan, jangan biarkan dunia mencuri sukacitamu. Bilang. Jangan biarkan dunia mencuri sukacitamu. Amin. Kalau satu saat saudara jalan-jalan ke Swiss. Siapa pengen jalan-jalan ke Swiss? Ada yang pengen jalan-jalan ke Swiss? Tuhan lihatlah tangan-tangan terangkat ya. Langsung angkat tangan. Ya kalau satu saat Tuhan percayakan, puji Tuhan. Amin. Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jalan-jalan ke Tretes ya apa-apa. Tapi kalau saudara satu kali jalan-jalan ke Swiss. Misal saudara jalan-jalan ke Swiss. Dan amit-amit saudara-saudara ya. Saudara ngalamin yang namanya longsor salju. Longsor. Salju longsor itu badai, avalanche namanya. Saudara-saudara, saya kasih saudara tips untuk bertahan hidup. Apa tips bertahan hidup? Menurut saudara, kalau saudara tertimbun salju, apa yang harus saudara lakukan? Belum pernah lihat salju, Pak. Buka kulkas lihat itu bunga es. Saya waktu kecil suka membayangkan, wah ini salju ya. Oh tapi akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya dapat salju pertama kali di Gunung Hermon. Di Israel saudara-saudara ya. Wah itu salju turun, saya norak langsung. Wah salju. Padahal karena dulu waktu kecil kan bunga es di kulkas itu loh. Tapi akhirnya saya pegang salju jatuh ke tangan. Wah puji Tuhan ya. Oke. Saya kebanyakan ngelantur ya. Balik. Kalau saudara ketimbun salju, apa yang harus saudara lakukan? Nyerah Pak, pasrah pada dunia. Apa yang harus saudara lakukan? Menggali, betul? Itu natural kita begitu kan? Kita menggali supaya kita keluar dari timbunan salju. Tapi tahukah saudara bahwa 90% orang yang tertimbun salju itu mati karena menggali. Loh, kok bisa, Pastor? Iya, mereka menggali. Kehabisan tenaga ke arah yang salah. Sebagian mereka menggali ke bawah. Loh kok bisa menggali ke bawah? Karena orang tertimbun salju kehilangan arah. Mereka kebolak-balik sampai mereka tidak tahu mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan. Pokoknya mereka gali aja ke atas tapi ternyata mereka tuh menggali ke bawah. Dan karena menggali ke bawah habis tenaga lalu mati lemes. Makin kehilangan oksigen.
Jadi hal pertama yang harus saudara lakukan waktu tertimbun salju adalah ludah. Meludah. Maaf, enggak sampai kan? Meludah. Waktu saudara meludah, perhatikan ludah saudara larinya kemana. Kalau ludah saudara nemplok kembali ke muka, ceplek, nah gitu. Berarti saudara sedang berhadapan dengan arah yang benar. Gali langsung. Pasti saudara keluar. Karena ludahnya balik, gravitasi saudara-saudara. Tapi waktu saudara meludah, terus ludahnya enggak balik-balik. Itu berarti saudara sedang mengarah ke bawah. Balik badan, gali ke atas. Kenapa saya cerita tentang cerita ini? Dunia sedang menggulung kita sampai kita tidak tahu arah. Betul enggak? Kadang-kadang kita tidak tahu arah sampai-sampai kita berpikir, mana berkat Tuhan? Padahal Tuhan bilang, aku sudah berkati kamu dengan istri yang takut akan Tuhan. Aku sudah berkati kamu dengan anak-anak yang baik. Aku sudah berkati kamu dengan gereja yang baik. Aku sudah berkati kamu. Ada banyak damai sejahtera. Ya, ayah kamu tidak bisa makan steak. Tapi aku memberkati kamu dengan pecel. Amin. Aku memberkati kamu. Cuman kadang-kadang kita lupa. Karena kita menuntut Tuhan. Berkatilah aku seperti tetanggaku itu. Berkatilah aku seperti tetangga yang sono. Berkatilah aku seperti sepupuku. Akhirnya apa? Kita kehilangan berkat itu sendiri. Karena Tuhan bilang begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan kamu mempunyainya dalam kelimpahan. Dunia mencuri kamu, menipu kamu, membuat kamu hilang arah. Sampai kamu merasa kamu tidak diberkati Tuhan. Padahal aku datang memberi kamu hidup yang berkelimpahan. Makanya ada istilah makan gak makan yang penting kumpul. Kalau kita kan pilih. Kalau bisa makan sambil ngumpul. Tapi untuk apa makanannya melimpah. Tapi ngumpulnya enggak ada artinya. Betul enggak? Saudara-saudara makin lama kita akhirnya makin ngerti. Kalau saudara jadi pengikut Kristus. Saudara akhirnya makin ngerti. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengubah nilai hidup kita. Dia bukan datang untuk membuat rumah kita pindah ke tempat mewah. Kalaupun iya, puji Tuhan. Dia bukan datang untuk bikin mobil kita yang tadinya harga cuma 100 juta jadi 200 M misalnya. Mobil apa 200 M ya? Ada ya? Ada enggak? Rolls Royce berapa tuh? Rolls Royce Phantom berapa? 40 M ya? Yang plat nomornya L271T. Nah, yang ngerti tahu-tahu aja. Yang enggak ngerti terima nasib. Paham maksudnya? Paham ya wis. Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Bukan untuk mengubah isi kantong kita, saya percaya. Kalau dia percayakan, puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu, dia datang untuk mengubah hati kita. Sehingga hari ini saudara pulang. Saudara pulang tidak dengan janji abal-abal atau janji palsu. Saudara pulang dengan berkata, aku bersyukur aku diberkati Tuhan. Aku bersyukur punya kamu, suamiku. Aku bersyukur punya kamu, istriku. Aku bersyukur punya kamu, anak-anakku. Aku bersyukur untuk hidup yang Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menutup perenungan firman Tuhan ini. What is abundant life? Kalau kita akhirnya mengerti ajaran Tuhan Yesus. Abundant life itu sedang berbicara tentang hidup yang berkualitas. Bukan hidup yang sembarangan. Aku bersyukur karena hidupku baik dan benar. Aku bersyukur karena hidupku indah. Aku bersyukur aku jadi hidup di mana aku mungkin tidak kaya kayak orang lain. Tapi aku bisa bantu banyak orang. Aku mungkin tidak seperti orang lain yang tinggal di perumahan yang mewah-mewah dan sebagainya. Tapi aku dihargai orang. Orang hormat sama aku bukan karena aku pakai sepatu mewah. Tapi orang hormat sama aku karena aku layak jadi teladan. Indahnya hidup saudara-saudara. Betul? Anak-anakku sayang sama aku bukan karena warisanku. Ya toh? Anak-anakku sayang sama aku bukan karena aku punya rumah besar untuk mereka perebutkan. Enggak. Tapi anak-anakku sayang sama aku. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kasih Tuhan lewat aku. Itu diberkati Tuhan. Amin. Yes. Dan yang kedua, bukan hidup yang cuma berkualitas,
tapi hidup yang berbuah. Keberadaan kita jadi berkat buat banyak orang. Keberadaan kita tuh jadi mendatangkan sukacita buat banyak orang. Keberadaan kita tuh membuat orang lain itu merasa diberkati Tuhan. Betapa diberkatinya engkau dan saya. Saya berharap semoga firman Tuhan ini mengubah cara hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan biar kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan hati dan hidup kami. Mengubahkan pikiran dan jiwa kami. Mengubahkan cara kami melihat hidup. Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kadang-kadang Tuhan mungkin kami gagal melihat, ada kelemahan, ada hal yang tidak sempurna dalam hidup kami. Tapi tidak apa-apa, karena kami tahu bahwa tangan Tuhan menyertai kami. Kami tahu bahwa Engkau yang memberkati kami. Semua berkat datang dari Tuhan. Biar hati ini Tuhan, kami berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami lebih diberkati Tuhan. Karena Engkau bagian kami. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman ini tetap kekal dalam hati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him.